Bok tuh tengok tuh. Itu si Vicky nih sarapannya tai setiap hari. Lah kalian yang jelas makan roti yang dibakar di atas kotoran, di atas tai. Lah kalian. Lanjutlah. Kalau mau berargumen, ayolah adu argumen, diskusi dengan baik. Ya, bagaimana mau diskusi si dengan Vicky baik? nggak tahu nih dari si Yang tak baik duluan tuh kau nyindir Nabi kami nggak bangkit lagi apalah segala macam. Kau duluan, kau sekarang dibalas, kau sakit hati. Jelas kan sebagai Tuhan tidak pernah tahu hari akhir itu aneh. Saya minta dikit aja, kalian udah kebakaran jenggot, udah kayak kau nyindir, jangan gitu nyindir. Kita nanya lain pula isinya. Lah. Bang Roma nih nggak jelas Bang Roma. Ya udah, sekarang ini coba narasikan. Kenapa kalian mengatakan bahwa Kristen itu? Kalau disindir kan nggak enak Bang. Ya udah, coba jelaskan, coba narasikan. Kucing betina, coba narasikan. Ya, Kristen masuk neraka, coba narasinya seperti apa? Penista nih ngapain ya atas ini? Cuman mau ngeripot ini. Kalau nggak mau dicubit, ya, jangan mencubit orang. Cubit siapa? Yang mencubit siapa? Yang menuhankan Nabi Isa kami ke siapa? Hah? Yang kalian cubit, kalian kok yang nyindir kalian kok. Cukup memberitakan sesuatu yang benar. Semua Islam masuk lihat kami memberitakan tentang agama Islam bla 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 bla, tidak ada sampai menyinggung agama lain, tidak ada. Kalian tapi kebakaran dengan sendiri. Coba kalian sebaliknya mau mengatakan Tuhan kalian Esa aja sulit sekali. Sampai menyindir Nabi Muhammad kami. Emang kami menuhankan Nabi Muhammad? Gak ada urusan. Nabi Muhammad tetap manusia. Memang Muhammad gak bangkit. Nabi kalian tuh metong. Memangnya? Memang mati. Dia tidak ada tugas dia selesai. Tugas dia selesai. Kenapa memangnya? Semua orang busuk. Berarti kamu pengikut orang mati. Betul nggak busuk? Kucing. Semuanya busuk semua. Kita mati akan surga kalian juga busuk, lendir. Surganya Islam teman-teman. Tolong ya. Otaknya tolong baik-baik seperti kalau ngomong ya. Tolong ya. Ada lendir. Surganya Islam itu di mana? Di Blender ini. Blender. Tolonglah ya. Di mana? Jangan tidur. Di mana mengatakan enggak urusan lendir di surga kami? Di mana? Kau jangan menghujat di sini ya. Di mana? Aku kejar itu. Kenapa? Justru di surga. Kalau kamu soal kesundiran di surga ya, surgamu juga lebih berlendir dong. Matius 2131 itu pesunan semua istrinya. Apa pula? Gak usah ngomong kayak gitu. Kebalikan lagi. Matius 2131. Justru ajaran kau. Di surga nanti adalah pesta seks. Ya surgamu lah. Di mana? Tempatmu itu kan Matius 2131 itu pesunan lebih dulu masuk. Coba dicek dulu tuh, dibuka beneran itu. Nauzubillah min zalik ya Rabbi. Enggak usah banyak cerita kok. Di mana? Enggak usah cerita kok. Menghujat. Untuk ini apa momot atau apa tolong deh yang penghujat itu nggak usah dimungkin, nggak usah. Gitu. Nggak usah dinaikin. Nggak mau itu. Indikasi di sini, nggak ada indikasi di situ. Gitu saudaraku. Gitu ya. Kawan-kawan semuanya izin merungkat dulu ya. Aceh mau persiapan maghrib. Oh ya di sini pun bentar lagi saudara. Aku juga mau turun lah. Ini nggak ada isi. Ini orang-orang ada Kak Nora naik kok takut si Nora ini coba masuk dan orang. Ya udah takut kok penakut kok kan. Izin merungkat aja yang panjang ini ya kan. Udah turun lagi. Panjang. Takut kok kan. Saya membayangkan ada Tuhan yang menginginkan perawan. Nora. Saya jadi teringat ketika Tuhan menginginkan 32.000 perawan, tiba-tiba ada anak Tuhan merobek perawan mamanya. My God. Ini anak apa lah ini merobek perawan mamanya ini? Nora dengar dulu Nora. Aku nggak bisa bayangkan. Saya bukan sama kau nanti seperti apa ketika digambang sama 37 bidadara. Kau.
Kira-kira gimana ya tadi dari tadi ekspresimu nanti ya? menghujat. Kamu digilir sama 27 atau 37 ya? 100. 27 bidadara. Tidak ada yang bisa mengalahkan bagaimana kehebatan gondrongku. Gondrongku hebat. Berapa ribu tahun tidak difungsikan dia punya pimpin. Ya udah, kamu mau nanya apa? Enak, gitu loh. Coba bernarasi dulu kamu. Ngapain saya bernarasi? Mana itu yang tadi tuh? Suruh dia baca bilangan 31. Ngapain Tuhan kalian itu mengumpulkan 32.000 perempuan yang masih perawan? Mau diapa? Enak kali tuh. Nah itu udah datang si Islam. Coba kau baca bilangan 31. Ya kan? Itu Tuhan kau menginginkan Nah, itu untuk apa itu? Kenapa Nora? Ya untuk apa? Ya, jadi begini Nora ya. Ajaran yang benar itu satu agama itu. Dengar dulu. Sebanyak 32.000 perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki dikumpulkan itu untuk apa? Mau diapain? Sebentar dulu. Jadi tadi kau mengatakan keluar dari seorang perawan ya gitu ya. Di dalam Al-Quran, ya sebentar. Di dalam Al-Quran, Tuhan kamu keluar dari lubang mana? Sebentar. Kamu keluar dari Di dalam lubang mana? Al-Quran, gantian Ari Tonang. Kamu keluar dari lubang mana? Ari Tonang, gantian Ari Tonang. Sebentar. Tuhan kamu keluar dari enggak, Di dalam Bang. Aku Al-Quran, kalau orang sopan, saya kan sopan. Allah SWT meniup Tuhan kamu farjah keluar dari lubang mana? ya. Barang aja ini. Tuhan kamu keluar dari lubang mana? Udah jelas lah, dia lahir Tuhan kamu kan. keluar dari lubang pada waktu malam pertama kau dengan bini kau. Kau buka celananya, kau buka belahan pahanya. Nah itu, Tuhan kau keluar dari situ. Paham kau? Kalau menghujat kau pakai data, ya? Menghujat kau pakai data. Kalau saya jelas, Tuhan kau menginginkan perempuan-perempuan yang masih perawan. Sebanyak 16.000 perempuan. Kau nggak menghujat Ari Tonang. Bilangan 3135 Ya coba sudah, kau baca. begini. Dengar, di dalam Al-Quran para malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala meniup bilangan 3135 kau baca. Apa kau para malaikat? Intinya Allah kami tidak menginginkan perempuan perawan. Tuhan kau ngapain minta perempuan perawan? Jawab dulu. Mau diapain? Jangan Kalau kau menginginkan perempuan perawan, wajar kau punya titit. Kau punya titit, kau punya hasrat. Ini Tuhan kau menginginkan 16.000 perempuan Allah yang masih SWT perawan. bersama para malaikat meniup farjah. Jangan meniup farjah. Meniup tidak apa-apa. Masalahnya ada Tuhan yang merobek perawan mamanya. Ada Tuhan yang merobek perawan mamanya. Krek, dirobek. Pepe. Ada Tuhan merobek perawan mamanya. Kenapa ini? Ada Allah meniup Pepe. Ada. Kenapa ini? Tuhan kok nete ya kan? Tuhan kok nete kan orang? Kenapa Suka-suka Tuhan lah. Kan Tuhan bisa merobek perawan mamanya, masa menetek juga nggak bisa. Kau pikir di sini kau bebas? Kau dengarkan saya. Bilangan 31 nomor 17, 18, 19 Tuhan kamu menyuruh untuk membantai, ya, membunuh semua perempuan yang pernah bersetubuh. Tiba-tiba yang belum pernah bersetubuh dikumpulkan. Mau diapain ini? Baru bilangan 3135 Tuhan kau mengumpulkan 32.000 perawan yang masih perempuan yang masih perawan. 16.000-nya untuk tentara yang berperang, 16.000-nya untuk siapa? Untuk Tuhan kamu. Pertanyaan saya, mau diapain sama Tuhan kau? Mau diapain? Kau mau apa? Gak jelas. Apa kau bilang? Jangan di-mute. Kenapa? Tidak ada dasarnya itu. Untuk apa dengarkan kau menghujat? Tambah dosa aku jadinya. Dalam Quran loh. Mute aja, jangan turunkan dia. Biarin dia sampai dia minta turun sendiri. Iya, aku siksa kau. Sengaja aku siksa kau. Tuhan pengen perempuan masih perawan.
Ada Tuhan merobek perawan mamanya. Farjaha. Nah, Tuhan menginginkan perawan, Tuhan merobek perawan. Wow. Allah meniup Farjaha. Allah meniup. Apa itu? Gak dengar kami apa? Apa itu? Ini ketawa tak jelas ketawa. Ngomong apa kok tak jelas? Kami nggak tahu kok ngomong apa. Tuhan menginginkan perawan, Tuhan merobek perawan. Hebat. Farja. Allah meniup. Allah tiup-tiup. Tiup-tiup Farja. Alah, daripada Tuhan merobek perawan. Pepe. Allah meniup Pepe. Iya. Tuhan merobek Pepe. Mana itu? Tuhan merobek Pepe itu gimana? Tambah dosa aja orang. Dah, turun. Jangan kau menghujat di sini. Allah meniupkan nggak masalah, karena Allah menciptakan. Nah, yang masalahnya ada Tuhan yang merobek perawan mamanya. Ini yang masalah. Tuhan merobek perawan mamanya. Nah, bahaya ini. Hebat kali kayak gini. Kalau manusia itu wajar. Lagi makan aku, makan bentar. Makan apa, Kak? Daging babi. Astagfirullahaladzim. Tak mungkin, Kak, babinya lari tadi, Kak. Mustahil. Mustahil kau makan babi kan? Nah, dia babi ajaib. Ya, babinya loncat tadi tuh. Berarti udah jelas-jelas ya kan Nora ya. Berarti jelas-jelas lah. Berarti Tuhannya Kristen ini laki-laki ya, berkelamin ya. Udah jelas itu. Nah, ini begini, dia ini waktu dilahirkan kata mamanya, air nenek mamanya nggak ada. Pas kebetulan babinya baru melahirkan juga. Nah, dikasihlah air susu babi. Makanya kayak babi. Nah, itu dia. Iya. Nah, kebetulan air susu babi ini udah habis. Karena kan babinya juga melahirkan. Nah, lewatlah anjing tetangga. Ternyata anjing tetangga ini juga baru melahirkan. Dikasihlah air susu anjing. Makanya air jadi susu dia babi rebutan, dan anjing sama-sama sedia. Jadi dia rebutan susu sama anak babi. Iya. Iya, Kak. Karena mamanya sibuk, anaknya nangis terus. Tadi tuh nangis terus. Akhirnya dikasih lah, babi itu lagi tidur, dikasih lah anaknya di samping babi. Ngocop lah dia dari nenek babi itu. Nah, kayak gitu dia. Jadi geruduk karena nggak ada izin di pemukiman. Itu bukan gereja, itu rumah doa. Bukan gereja, itu adalah sebuah rumah. Iya, rumah yang disewa, dia nyewa rumah. Rumah itu dia pakai untuk anak-anak yang waktu di sekolah tidak mendapat pendidikan agama, karena mayoritas di situ Islam, jadi nggak ada waktu pendidikan agama Kristennya, mungkin nggak ada guru Kristennya gitu. Jadi dipakailah rumah itu untuk mengajarkan anak-anak ini. Cuman Muslim yang di situ yang apa? Jangan kalian salahkan Muslimnya. Kenapa? Karena dia sering baca Bible. Muslim yang menggeruduk itu sering baca Bible. Dia meniru. Ada orang yang memporak-porandakan dagangan orang. Nah, itu saturannya saya ketemu sama yang memporak-porandakan itu. Saya bilang, kalian baca apa? Dari mana ilmu kalian? Pasti dia bilang ilmu kami dari Bible. Ya begitulah. Ilmunya dari Bible. Makanya saya minta umat Muslim jarang-jarang lah baca Bible, ya. Istri kalian, jarang-jarang. Karena situ banyak persundalan, di situ banyak yang seperti sok preman. Yuk, pasien gila selanjutnya, pasien noten gila selanjutnya naik.
Iya kan? Coba, adakah di Islam seperti itu? Nggak ada. Terus mereka meniru siapa? Ya meniru di Bible. Iya kan? Ada orang berdagang, berjualan di halaman, datang, diporak-porandakan dagangan itu. Nah, ketika dia jadikan rumah seperti gereja, datang diporak-porandakan, mereka marah. Maunya tanya, kenapa kalian marah? Loh, kami kan baca Bible. Jangan jujur kali lah. Ada yang menaik? Si takbir ini siapa? Kristen? Takbir. Islam. Takbir Kristen kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pasien selanjutnya naik. Gak ada yang beri naik. Saya mute dulu ya, maghrib. Sudah selesai makan. Ayo. Nah, itu Roma tadi kirim. Apa nih? Roma di sini nih. Roma udah turun bang, Roma. Si abang Roma udah turun tadi dia. Kadiin. Kan? Mod kan? Ya apa namanya? Mana? Maghrib lah. Orang maghrib sana cepat. Sebelum berubah pikiran. Ayo pasien selanjutnya naik. Aku lagi nggak bisa sholat nih. Sholat. Mantap. Itu takut naik ada Bunda Nora. Alasan aja dia, ada Kak Nora naik atas tuh. Udahlah, debat sama kalian nih capek. Kok dari tadi kalau memang tak mau naik, jangan pas Kak Nora naik baru dia udah ngomong kayak gitu. Kita. Kristen mengenal siapa yang disembah, bukan halusinasi. Kristen mengenal siapa yang disembah. Tuhan yang pernah merobek perawan perempuan. Sini lah bang. Naik kau naik, apologet Kristen naik kau. Apologet Kristen naik. Ngatain orang kadrun, tapi dia pakai Arab, weh. Lagi gila-gila Arab orang ini ya. Apa weh? Kristen mengenal sesembahannya ternyata merobek perawan mamanya. Sore bang. Astagfirullah. Bangga punya Tuhan yang pernah merobek perawan mamanya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Tuhannya Yesus, iya. Tuhannya Yesus. Saya bangga mengenal Allah yang saya sembah. Tuhannya Yesus, iya. Setidaknya saya kenal yang saya sembah. Oh, kenal. Tertawalah dalam kebinasaan. Kenal silakan kenal, ya, tapi kalau hari kiamat tak tahu buat apa bang? Kenal boleh kenal, tak tahu hari kiamat buat apa? Cemana bentuk kenal surga buat apa? Cemana bentuknya dek? Penasaran aku. Jadi gantianlah satu-satu lah kalau mau ngomong. Iya, cemana bentuk wajahnya? Aku datangi kok room kalian. Iya, bagaimana bentuk wajahnya? Iya, banyak bu, sering mendatangi kami, memperkenalkan dirinya. Itu Allah yang hidup. Sudahlah. Bukan Allah yang mati. Oh, itu Kristen, Allahnya hidup. Oh, iya. Bukan dibangkitkan, bukan kelamin. Sebentar dulu kucing. Tuhan kamu punya kelamin? Allah yang hidup. Oh, bukan Yesus. Dia bisa apapun dia mau, bukan batu. Oh, jadi binatang mau. Jadi binatang setidaknya kami kenal siapa Allah itu. Yang kami sembah bukan bayangan. Siapa Tuhan mana? Yang mana satu? Kan Tuhanku ada 3.
yang sering jadi bahasan sama orang-orang dunia. Siapa namanya? Ada Karena Bapa, ada ada. Putra, ada Roh Dan Kudus. dia pernah yang mana satu Tuhan menyatakan kamu? dirinya. Ya, yang mana satu? Makanya belajar Yang mana satu definisi saya Allah tanya Tuhan kok. KBBI supaya kamu mengerti. Ya menjelaskan secara tegas gitu loh Bang. Kok susah kali. Yang mana Tuhan satu? yang mana Tuhan satu kamu. kan ada 3 tuh. Ya ampun, cara tegas saya nggak bisa ya. Yang mana satu Tuhan kamu, Dek? Kayak kami nih Yang loh. hidup ini- Tuhanmu siapa? yang hidup- Allah. Yang hidup ini siapa? Yang hidup ini yang mana? Yang punya kelamin kah? Yang berbentuk Aduh, Nora, kah? Nora. Yang hidup yang mana? Setidaknya kami kenal siapa Allah kami, bukan halusinasi. Iya, yang mana? Bukan yang pernah bayangan. merobek perawan mamanya kah? Atau Yang gimana? pernah menyatakan mengumpulkan dirinya 32.000 menjadi perawan kah? sama dengan manusia. Saya tanya, begini loh, kan ada 3 nih Tuhan kamu. Namanya Satu. Yesus Kristus. Kan dulu, satu. Yang pernah Sebentar menyatakan dulu, Dek. dirinya Dengar, kepada dengar. sesama Kan manusia. siap. Diam situ Sabar, kau. sabar. Kan 3 Tuhan kamu. Satu, Tuhan yang pernah mengumpulkan 32.000 perempuan perawan. Atau Tuhan yang pernah merobek perawan mamanya. Atau siapa? Roh Kudus yang membantu apa? Yang membantu kedua-duanya pada proses untuk pengumpulan perawan. Yang mana nih? Jawab Sudah, situ. kalau saya jawab jangan ngomong gitu loh. Yang Iya, ada Tuhan yang tertulis mana? dalam 1 Korintus 8 ayat 16. Nah, dikatakan Hanya apa ada itu? satu Tuhan, yaitu Ya. Yesus Kristus. Oh, Iya. berarti yang merobek Itu jawabannya. perawan mamanya. Yang merobek perawan mamanya kan? Sudah saya jawab, Dek. Kok Nah. kayak kejang-kejang? Nah, enggak, saya gak kejang. Nah, terus yang Tenang dulu, Dek. 32.000 Tenang dulu, perempuan baru perawan makan itu, kau tadi, Dek. yang Jangan 32.000 jangan sampai kau nanti nggak perempuan bisa. perawan itu Justru yang nggak tenang kau. Justru kau yang nggak tenang dari tadi. yang mengumpulkan 32.000 perempuan perawan itu bukan Tuhan kamu. Nah, bukan. Yang Kenalkan merampas saja manusia. siapa Allahmu samaku. Bayangan halusinasi Yang bukan. merampas manusia itu Kenalkan. itu bukan Tuhan kamu. Yang merampas manusia bukan Tuhan kamu. Kenalkan saja Allahmu samaku. Allahmu apa saya Allah yang hidup atau kenalkan? tidak itu kenalkan. Ngapain? Karena kau nggak kenal. Loh, selesai. Sekarang saya tanya, kau kenal nggak sama Tuhan yang Kau kenal nggak Yesus? 32.000 perempuan perawan? Kau kenal nggak? Kau kenal tidak Yesus Kristus? Kau jawab. Yesus itu yang memecahkan perawan mamanya, yang itu. Yang itu. Kau Yang tahu itu. nama Yesus kan? Artinya Siapa kau kenal Yesus? sama dia. Siapa Yesus? Kau Tuhanmu siapa? Siapa Itu loh. Yesus? Siapa Yesus? Coba kenalkan sama saya. Siapa Nggak, Allahmu? Yesus itu siapa? Yesus itu siapa? Yang mana Allahmu? Siapa Yesus itu Allahmu? siapa? Yang mana Allahmu? Kenalkanlah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yesus itu siapa? Dunia Aku jawab, Yesus itu mencatat siapa? siapa Yesus. Ya, siapa Yesus? Firman yang menjadi sama dengan manusia. Itulah Yesus Kristus. Orang mana Yesus itu? Yesus orang mana, Dek? Kenalkanlah Allahmu. Iya, Yesus Kenalkan orang Allahmu mana? samaku. Yesus orang mana, Dek? Ya. Iya, Yesus itu orang mana? Lucu kau, Dek. Nora, kau buat Yesus orang jangan mana, buat Dek? malu kita orang Batak, Nora. Bukan, Yesus orang mana? Kau kenalkan Jangan kau Allahmu. bawa Batak Kau kau mampu nggak berdua. kau kenalkan Saya- Allahmu samaku? Setahu saya Siti Maria melahirkan Yesus bukan orang Yunani. Aduh. Ada Kau nggak kenal orang tidak Islam, dengan bangsa Allahmu? Yahudi, Kau kenalkan bangsa sama aku, Yahudi titik. menamakan anaknya Yesus. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak, Dek? Dek, ada nggak? Hah? Kau kenal tidak Ada nggak? dengan Allahmu? Ada Itu nggak saja kau orang kenalkan. Nanti Jawa? kau kenalkan Allahku. Ada orang Jawa, dia kasih nama anaknya Poltak. Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Nah, masalahnya Apa yang kau bahas ada nggak ini, sih Nora? orang Dek, Yahudi kau kasih nama kenalkan anaknya tuh siapa Yesus. Allahmu? Udah turunkan aja dia. Nggak bisa dia. Enggak Oke, usah, enggak usah. bye-bye, Main-main aku aja dadah. orang kayak gini. Allah Sebentar, mudahin tadi sebentar. gitu. Sebentar. Izin, Bang Mandru Islam Bang ya, Bang.
Izin dulu bang ya, yang Islam di bawah dulu bang ya, minta izin bang ya. Oke, aman. Ya, ini ya bang ya, izin ya bang ya. Siap. Kita mau perang nih bang, bang ya. Oke. Bagus, hebat. Bang Andri Cenago, izin bang ya. Musab di bawah ya. Kita mau perang. Aku juga. Banyak OTN permintaan nih, banyak OTN permintaan. Ya siap. Aku di bawah aja. Oke. OTN, banyak OTN permintaan ini. OTN kalau norak di atas panas. Islam toleran. Kalian jangan menghujat. Aku siapkan kalian OTN, kalian keroyok, tapi jangan kalian menghujat ya. Jangan kalian menghujat. Kalau menghujat aku turunkan. Silakan diskusi. Islam toleran nih menghujat bang. Enggak apa-apa. Kau kalau menghujat aku turunkan Islam. Kau kalau menghujat, kau ku kasih kesempatan kalian untuk keroyok, ya. Keroyok rame-rame di sini, tapi jangan menghujat. Paham kau? Hah? Keroyok nih. Najis kalian sama Nora kan, keroyok nih, kasih kesempatan kalian. Tapi jangan menghujat. Silakan kau. Intoleran. Bujang Inam. Woi. Intoleran, lapet. Woi, turun. Cepat. Keroyok nih cepat. Buka lampu kau. Jangan kau menghujat ya. Jangan menghujat ku bilang. Kalau kau mau diskusi ya. Hai. Iya, kau bawa lagi kawan-kawanku kemari. Keroyok Nora apa lagi? Tapi yang menghujat. Buah, dono hari tolang. Bodoh. Iya. Isi kalau menghujat, muncung kita pun gampang ya menghujat. Isi nama niup harjahi. Kan tengoklah kan. Siapa yang merobek perawan mamanya? Kalau meniup itu wajar karena dia menghembuskan roh. Wajar ada. Ya, tapi kalau yang memecahkan perawan mamanya yang merobek itu bagaimana? Nih wajar nih meniup farjahi. Apa wajarnya Tuhan merobek perawan mamanya? Gak wajar. Para malaikat dohot. Bukan. Tunggu dulu. Kau nggak baca Tuhan kau bagaimana BEJAT-nya. Tuhan kau tuh BEJAT-nya satu, dia menghukum Daud, mengambil istri Daud, diberikan kepada laki-laki lain untuk digauli. Yang kedua, mengumpulkan perempuan perawan sebanyak 32.000. Yang tidak perawan lagi harus dibunuh. Ngeri kali Tuhan kau. Yang ketiga, pakai bahasa Indonesia lah kalau menghujat, kau berani. Kalau yang ketiga, datang Tuhan merobek perawan mamanya agar dia bisa jadi Tuhan di dunia. Heran. Kan begitu. Heran lah. Masa Tuhan, orang begini ya. Musa membelah lautan. Betul. Iya kan? Musa membelah lautan. Laut Merah itu dibelah oleh Musa. Nabi Muhammad membelah bulan. Nah, ada Tuhan membelah perawan. Musa membelah Laut Merah, menyelamatkan umat Israel. Baginda Rasulullah membelah bulan karena ditantang oleh kaum Quraisy. Kita tahu itu ceritanya, sejarahnya, ya kan? Nah, ada yang membelah perawan. Jadi teringat aku lagu. Beraduren di malam hari lebih enak dengan kita. Doa si Mariam. Belah bang. Jadi dikit atau? Enggak ada nge-mute bang. Kan? Enggak aku mute. Maksudnya kan. Dari tadi enggak aku mute. Nabi Muhammad membelah bulan. Nah, ada yang membelah perawan mamanya. Cemana itu? Into. Isto. Gimana? Kau ceritalah dulu. Bagaimana sejarahnya? Tuhan membelah lautan. Jangan bahasa bata. Jangan. Intoleran. Gak usah kau bahasa bata. Gak ada yang ngerti. Indonesia aja. Takut direkam dia bang. Barang naik titip nggak usah. Nah, itulah kau mau menghujat kau kan. Itulah kan barusan ku bilang kalian kayak binatang ku tengok lah. Nggak ngerti apa yang disampaikan. Nah, enggak gini loh. Kau kan kasih kesempatan. Sehingga ditiup-tiup.
nggak bisa, memang nggak bisa dibilang kalian. Ku kasih kesempatan kau naik, tapi jangan menghujat. Diskusi lah kau. Iya, nggak perlu, jangan kau bahas-bahas itu. Makin parah kau nanti bahas-bahas itu. Jangan kau pancing-pancing untuk membahas itu. Yang lain-lain aja kau bahas. Kenapa ada ya yang turun dari langit membelah perawan mamanya? Untuk apa itu? Jadi namo hobdo barangnya teh. Apa kau bilang? Namo hobdo barangi sehingga ditiup-tiup. Musa membelah lautan, Nabi Muhammad membelah bulan. Nah, ada yang turun dari langit membelah perawan mamanya. Untuk apa? Mungkin dengan kipas angin. Apalah, cobalah kau dulu. Apalah fungsinya dia membelah perawan mamanya? Sampai mamanya punya keperawanan dirobeknya. Apalah gunanya? Coba, kaulah dulu, apa gunanya? Hah? Ya apa juga gunanya meniup-niup gitu. Loh, itu meniupkan roh agar Siti Maryam hamil. Nah, masalahnya ada Tuhan yang merobek perawan mamanya. Ini untuk apa? Ada lah Sanifar. Nama hobdo barangnya lah ya. Untuk apa? Jawablah. Untuk apa? Jawab. Kalau Allah katanya meniup, nah itu roh itu ditiupkan kepada semua wanita ketika dia lagi hamil, ditiupkan roh itu. Oh, kosakata bahasa Arab farjaha itu adalah lubang fi. No, bukan berarti lubang fi. Nah, masalahnya begini, Dek. Masalahnya begini, Adekku. Ya, ada Tuhan turun, dia merobek perawan mamanya. Ini untuk apa? Ini dia datang. Loh, sekarang Tuhan kamu keluar dari lubang mana? Bang, nafarjanai ditiup-tiup ini dia datang. Tuhan kamu keluar dari lubang mana? Keluar dari lubang mana? Nama hobdo barangi. Tuhan kamu keluar dari lubang mana? Jawablah, kenapa malu kau? Malu kau karena istrimu juga melahirkan keluar dari lubang itu. Jadi Tuhan kau keluar dari lubang mana? Jawab aja. Tuhan kau keluar dari lubang mana? Kau jawab. Ini mana patala jangan kau buat malu dunia persilatanmu. Tuhan kamu keluar dari lubang mana? Jawab aja. Nora ini merasa tertindas. Cepat, malu kau. Merasa tertindas dia, padahal dia yang ngomong yang jelek-jelek. Sekarang di judulnya aja merasa Oten dikeroyok si Nora. Merasa tertindas. Oten keroyok si Nora, aku dikeroyok. Longor kali kau baca. Oten keroyok si Nora, aku bilang. Oten dikeroyok si Nora, bodoh kali kau baca. Oten keroyok Nora. Keroyok si Nora. Jadi dia merasa tertindas. Padahal mulutnya sering menghujat. Sekarang saya tanya, Tuhan kamu keluar dari mana? Coba kau lembah. Kutanya dulu sama kau deh. Mungkin kau lebih pintar lah, ya kan? Tuhan kamu keluar dari lubang mana? Ya, ada ditiup-tiup nih semua nih. Tuhan kamu keluar dari lubang mana? Ini saya sudah kasih kode. Nih, huruf ini. Menurut kamu dari mana? Loh, kamu lah, jangan menurut aku. Kami udah tahu. Tuhan. Kami udah tahu. Kalau kamu udah tahu belum? Nah, Tuhan kamu keluar dari lubang mana? Coba jawab. Nah, kalau kamu bisa jawab nggak? Dari lubang mana? Kenapa malu kau punya Tuhan keluar dari lubang itu? Gak malu. Kenapa malu? Aku sebagai wanita, coba kamu menjelaskan. Loh, kalau sebagai wanita, saya melahirkan anak saya tidak ada keluar dari lubang itu. Karena zaman saya sudah zaman keren, di sesar. Gitu loh. Nah, sekarang Tuhan kamu keluar dari lubang mana? Jadi orang tuamu melahirkanmu dari mana? Kaulah dulu. Tuhan kamu keluar dari lubang mana? Malu kalian. Kamu lahir dari mana? Lucu. Orang tuamu. Lucu mereka. Ya kan? Bangga mereka menyembah manusia. Tapi ketika ditanya, manusia yang kau jadikan Tuhan itu, dia dilahirkan ibunya keluar dari mana? Gak berani jawab kan? Malu. Gak karena malu. ada Tuhan yang keluar dari lubang. Kami itu
Di Alkitab itu, di Bible itu dilahirkan. Dari lubang. Dilahirkan. Dilahirkan, dikeluarkan dari mana? Loh, itu nggak sopan diucapkan di sini. Loh, kenapa nggak sopan? Sama seperti kon. Sama seperti kon itu nggak bisa. Loh, sekarang begini. Ini bisa kena pelanggaran nanti. Apa ini? Kena pelanggaran. Kau bilang, dengar. Kau bilang tadi tidak sopan mengucapkan yang akan kita ucapkan. Iya, di TikTok ini, di TikTok. Tapi apakah pantas Tuhan keluar dari lubang itu? Pantas nggak? Kenapa nggak pantas? Loh, berarti kenapa kau nggak ngucap Tuhan kau keluar dari lubang mana? Jelaskan kalau tidak pantas. Aduh, Tundel. Aku kalau korek ini kira-kira roh Tuhan keluar gak ya? Untung. Iya, takut saya. Jangan. Keluar nanti roh Tuhan kalau aku korek itu. Oh, belum keluar. Setan di hidung loh, setan di hidung loh, itu nginap di hidung. Iya, roh Tuhan kan ada Gurunda di hidung. Edis mengatakan ada setan di hidung. Ada setan di hidung, ada setan di hidung. Sampai keluar roh Tuhan. Ini. Roh Tuhan kan keluar ke roh Tuhan. Gurunda Edis bilang ada setan di hidung. Iya. Edis dengar. Edis bilang ada setan di lubang hidung. Bagi umat Muslim, ya kan? Setan di lubang hidung. Tapi bagi Kristen, Tuhan di lubang hidung. Berarti bagi umat Muslim, Tuhan kamu ada di lubang hidung. Ada setan. Iyalah. Ya kan? Coba ngomong aja. Lembah. Ngomong aja yang bagus-bagus lah. Kamu ditonton jemaat mulu. Dengar, lembah, begini. Apa-apa, biar dipertontonkan aja kebodohan sini orang apa-apa. Cifran sini. Dengar, setan ada di lubang hidung umat Muslim. Nah, sementara bagi Kristen, roh Tuhan ada di lubang hidung. Ada musik nih, lembah. Kau ada musik kau, Frans. Ada musik kau. Cuman nanya kau. Nah, jadi bagi umat Muslim, setan kan di lubang hidung. Bagi kalian, Tuhan di lubang hidung. Aja pertanyaannya. Nah, berarti begini lembah. Berarti Tuhan kamu adalah setan. Karena setanlah yang di lubang hidung. Tidak ada. Ayub 27 nomor 3, buka. Ayub 27 nomor 3. Bukalah sendiri. Ya, bukalah. Ya bukalah sendiri. Kamu yang buka ya. Kamu yang bilang, kamu yang membuktikan. Masih berada dalam hidupku dan roh Tuhan berada di dalam lubang hidupku. Buka datanya. Ya, buka. Tunjukkan. Tunjukkan. Daripada nanti kamu. Bukalah, bisa kali Klen. Tunjukkan aja. Kamu suruh orang membuktikan. Ayub 27 tunjukkan aja. Tunjukkan aja, nggak usah banyak ngomong. Tunjukkan aja datanya. Ayub nomor 3. Biarkan dia buka. Ada roh Tuhan gak dia? Biarin aja yang buka datanya. Oke, bacakan. Buka. Biarkan dia buka. Selama napasku masih ada padaku dan roh Theos masih di dalam lubang hidungku. Aduh mak, lubang hidungku mah. Aduh mak, di lubang hidungku roh Theos. Berapa itu? Ayat berapa? Bagi umat Ayat 27 nomor 3. Ayat 27 nomor 3. Aduh mak, enggak. Dia nggak percaya kan? Iya. Aduh mak. 27 nomor 3 ya. Nomor 3. Oke. Oke, tunggu. Ada Tuhan. Ada kesurupan dulu, Nora. Di hidungmu. Selama napasku masih ada dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Jadi roh Allah. Kalau kalian roh setan nginap. Beda. Berarti kalian roh setan nginap kayak hotel. Setan itu adalah Tuhanmu. Setan yang berada di dalam lubang. Mana dikatakan dia itu setan di lubang. Allah di depan hidung mana? Roh Allah. Mana? Beda dengan kalian. Nggak bisa baca. Panik. Iya, berada di mana? Lubang hidungku. Beda dengan kalian roh iblis. Setan di lubang hidung. Sekarang begini lembah. Dengarkan saya. Bagi umat Muslim, kan Edis mengatakan setan yang berada di sini. Tapi bagi kalian, Tuhan kalian yang berada di dalam hidung.
Nah, Iya, berarti rohnya. itu, loh, sekarang saya tanya, Bapak itu bukannya roh? Iya. Ya udah, berarti kan roh Tuhan kau ada di dalam lubang hidung kau. Bukan hanya di hidung, di dalam hati kita juga ada. Kita ini bait roh Allah, bait roh kudus. Jadi ngapain lah dia di dalam lubang hidung, Dek? Iyalah, ketika kita bernapas, ketika kita bernapas, itulah roh Allah yang kita nikmati. Oh, jadi roh Tuhan keluar masuk. Daripada kalian roh iblis nginap. Roh Tuhan kalian keluar masuk, kayak ingus. Iya. Itu menurut kamu. Tahu nggak roh? Itu karena pemahaman kamu. Tahu nggak roh? Itu kan menurut pemahaman kamu. Roh itu memang ada fisiknya, Nora. Bentar, satu-satu. Itu kan pemahaman kamu. Di dalam hidung kau ada tengongok nggak? Itu kan pemahaman kamu. Di dalam hidung kau itu ada kan ingus pemahaman nggak? kamu. Loh, di dalam hidung Itu kan pemahaman kamu. Santai, santai bos, santai bos. Itu kan pemahaman kamu. Ternyata santai, roh Tuhan santai, kau bercampur santai. dengan ingus. Itu kan pemahaman kamu. Jijik ya. Itu kan pemahaman kamu. Teman-teman Kristen Jijik setan lah, iblis di hidung. Jangan dipaksakan pemahaman kamu. Karena dikatakan tadi di situ bukan setan dibilang tadi, kan roh Allah. Karena apa? Manusia bernapas dari hidung. Nah, memang kamu bernapas dari mata. Di hidung kau ada tengongok nggak? Mau itu mau ada di dalam itu nggak dikatakan sampai ke seperti kayaknya. Saya bertanya, di dalam hidung kau ada upil nggak? Di dalam hidung kau ada upil apa tidak? Kalau yang itu masih bersyukur Nora, kita roh Tuhan ada masuk kita daripada roh iblis, gitu loh, bandingkan. Di dalam hidung kau ada ingus ndak? Ada upil ndak? Daripada di hidung kau lebih hina iblis daripada ingus, Nora. Iya betul. Jawab. Begini loh, Dek, ya. Lebih hina iblis daripada ingus. Bentar, saya kasih tahu ya. Dengar, kalian berdua di sini cuma satu. Saya kasih tahu sama kau. Di dalam hidung manusia, nggak usah dikasih tahu, nggak usah dikasih tahu. Framing kamu dulu. Di dalam hidung manusia kan ada setan. Kamu tidak berbeda. Diam dulu. Kenapa kau kepanasan? Diamlah Glenn. Di dalam hidung manusia ada setan. Kan kata Edis. Nah, Edis tidak baca. Ternyata di dalam hidung kalian ada roh Tuhan kalian. Nah, jadi bagi umat muslim ternyata Tuhan kalian adalah setan. Setan. Umat Kristen itu nggak ada Allah. Kalau kalian setan, lebih hina. Terus, coba blender. Coba tunjukkan ayatnya, tunjukkan ayatnya. Itu artinya apa? Itu versi kamu. Itu kan nggak ada dikatakan tadi. Kita nggak tertarik. Apa itu belajar itu? Diam dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu artinya apa? Aku berlindung. Ya baca. Aku berlindung dari godaan setan, dari godaan setan yang terkutuk. Dari godaan setan yang terkutuk. Nah, di dalam Galatia 3:13 yang terkutuk itu siapa? Yesus. Lompat lagi. Terus Nora. Setan yang terkutuk katanya setan ada di mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan kan di hidung kamu. Itu Al-Qur'anmu, jangan kau kait-kaitkan dengan Bible kita. Enggak ada nyambung. Enggak nyambung. Kau kaitkan ngemis-ngemis. Setan yang terkutuk. Nah, itu kan? Ya kan? Iya, setannya di dalam di mana? Itulah Glenn. Bising kali Glenn lah. Inilah Glenn Kristen ini kan. Udah pas. Jangan kayak gitu. Tunggu dulu. Aku bicara dulu. Aku kasih kesempatan aku bicara, ya. Sabar Glenn Kristen. Kalian ku kasih peluang, ya. Ini banyak Islam minta up nggak ku naikkan. Sengaja kalian khusus Kristen ku naikkan, tapi tolonglah beradablah sedikit. Ketika di dalam kitab itu ditunjukkan, terkejut kalian kan? Ketika terkejut panik, ribut, kejang-kejang, menghujat.
Itu tertulis loh, karena kalian bukan pembaca kitab. Janganlah seperti itu. Itu isi Bible kalian ditunjukkan. Tidak loh, gini loh. Enggak ya udah, kami kan hanya membacakan, tidak ada menafsirkan. Jangan libatkan Al-Quran dengan Bible. Bukan. Tunggu dulu. Kenapa ketika dapat Bible isinya? Tunggu dulu. Kan kayak gini lah. Nggak bisa kalian diskusi kayaknya kalian memang. Nggak punya adab kalian memang. Nggak ada adab kalian memang ya. Bicara satu-satu lah bos. Bukan pasar ini, bukan gereja ini. Nggak ada ini kalian aku tengok Kristen ini. Iya. Beradab kalian sekali kenapa? Daripada nanti kalian digeruduk. Bukan digeruduk. Kau gini loh, pakai adab. Kalau bicara kita diskusi pakai adab bos, satu-satu bicara. Iya, dengarin. Jangan nampakkan kali Kristen ini. Ini bukan laputoa. Ini bukan laputoa, bodat. Bukan laputoa ini. Ini bukan laputoa. Satu-satu bicara. Kau tegurlah si Nora itu. Kau kalau kayak gini, aku turunkan kalian. Kalau kalian nggak salah nanti turun kau. Nggak ada ini macam nggak punya berotak kalian gue tengok. Kau tegur. Dia itu memakai Al-Quran terus dikaitkan ke Bible. Saya perempuan sendiri loh. Saya perempuan sendiri. Iya. Kalian diskusi aku nggak mencampurin. Kalian diskusi sama Nora aku diam. Cuman janganlah satu-satu bicara. Kau tegur, jangan kau tegur kita, tegur juga si Nora. Jangan kau kaitkan Quranmu dengan Bible gitu loh. Itu nggak ada sama kita itu. Gak ada perempuan tapi mulut jorok. Dan tengoklah kan. Dari godaan setan yang terkutuk. Nah, saya berpikir ada yang terkutuk di dalam Galatia 3:13 itu siapa? Yang kena sihir itu aku dijaga katanya. Tapi siapa yang kena sihir? Yang kena sihir siapa? Katanya dijaga. Tapi kena sihir itu siapa? Manusia kena sihir. Nah, ada yang digantung di kayu salib itu terkutuk. Sementara tahu kami, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kami berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan ada yang kena sihir. Sebenarnya begini, kita harus berterima kasih kepada Edis. Kenapa? Ketika Edis mengatakan ada setan di lubang hidungnya umat Muslim, ternyata ada roh Tuhan di lubang hidungnya umat Kristen. Puji Tuhan, ada roh Tuhan. Bagi umat Muslim, karena Tuhan kalian ada di lubang hidung, bagi kami setan yang di lubang hidung, berarti Tuhan kalian setan. Ada setan. Halo, bos. Iya. Oke, ya silakan. Apa bang? Saya ini Muslim atau Kristen? Saya Muslim, cuman di sana sini saya siapkan kalian diskusi. Artinya gini loh, kalian ada 5 Kristen di sini, akal kalian satukan bergantian untuk ngajar Nora. Punya akal kan? 5 akal, masa kalah dengan 1 akal? Kalau kalian punya ajarin kalian kan setannya udah bermalam di lubang hidung kan kayak gini lah kan. Setiap malam itu kalau turun naik, turun itu setannya lagi siapa kena pelanggaran? Nora. Kan udah main tombak kalian kan, main tombak kan kayak gini lah. Nggak mampu. Udah dibiarkan kroyok main ripon. Udah main ripon nggak mampu kalian. Ini ajaran semangat. Ada yang ripot. Kan memang nggak bisa memang nggak bisa diskusi sama kalian ini, memang nggak bisa diskusi sama kalian ini. Memang nggak bisa memang nggak bisa diskusi sama kalian, memang betul lah. Memang nggak bisa diskusi sama kalian ini. Kan tengok kan. Wah, kena lagi Nora. Mesti ganti aku Nora. Kena lagi dia. Kena peringatan. Gini aja kena peringatan. Aku ini pun udah kena peringatan. Oten itu lah nombak kampungan Klenten. Mulutnya kotor. Terus kadang juga mulutnya kotor jadi kena. Tutup. Tutupnya kayak gini. Jadi dia bisa dijinjing kayak gini. Cara minumnya pakai sedotannya udah silikon ya. Ini dia pakai mika. Jadi tutupnya tuh mika.
Ya barangnya PO. Check out teman sekarang COD 2 liter nggak ada sayang. Aku udah check out, terima kasih banyak. Ini bukan termos, ini namanya tumbler. Ya, tahan panas 6 jam, dingin 12 jam, es batu 24 jam. Bundling dapat 232, keren. 1,2 liter, 1200 mili. Nanti yang fancy. Lo lihat sumpah hidung gue tuh cepetan. 1,2 liter, 1200 mili tuh. Ya kan? 1200 mili kayak di iya. Ya muka gue kayak kenapa gitu. Check out teman sekarang tuh. Iya, enggak. Yuk check outin teman sekarang ya, COD-in barangnya PO. Spill hitam boleh. Spill hitam boleh. Nih hitamnya nih ada kopinya Kak Jordi tuh, nggak ada tumpah-tumpah. Ya, nggak ada tumpah, kalau tumpah boleh balikin. Nggak ada rembes. Hitamnya ini bukan coret-coretan tapi ini adalah apa nih namanya nih? Leopard. Ya, totol-totol macam tutul saya itu. Ya, check outin teman sekarang. Boleh pilih bayar COD. Kalau jatuh pecah nggak tergantung penggunaan. Tergantung penggunaan sayang, tergantung penggunaan. Ya, pink hitam nanti ya. Satu-satu ini Elara dulu. Elara nggak ada pink hitam sayang. Spill dalamnya dong Kak, stainless sayang. Lu matiin, gue makin aja tak terlihat di sini. Dalamnya gini, dalamnya kayak gini. Tuh, ya dalamnya dia stainless steel pakai susnya di 304. Ya, dalamnya pakai susnya 304. Nggak ada yang namanya karatan, gak ada yang namanya bau besi. Barangnya PO. Ya. Kak tumbler rainbow PO juga, PO semua PO sayang. Semua PO, gak ada yang ready, semua PO. Semua PO. Fancy habis ini. Bedanya sama fancy, kalau fancy dia polos, kalau yang Elara dia ada. Bentar. Sana ya. Nih. Iya, hitam. Nanti kita miringin ke bawah. Bentar, aku lagi mau pindah. "30 days." 30 hari. 30 hari. Nah, begini kan sinyalnya jadi error. Di sini. Pindah alam. Coy. Coyau. 30 hari kakak, sayangku. 30 days. Betul. Dia PO-nya. Makanya jangan bingung-bingung. Makin kamu bingung, makin gak kebagian nanti. Jadi kalau udah jatuh hati, udah sayang, udah cinta, jangan pindah ke yang lain. Makanya Bu, sama lah kayak percintaan. Kalau udah jatuh hati, jangan ngelirik yang lain. Gitu. Lagi suka kadang nyari-nyari sih. Ngintip-ngintip ini, ngintip-ngintip itu gitu. Udah ini. Bagus. Chatnya gak ngelupas. Gak ada nih ya. Maaf. Bentar Bu. Aduh. Lihat. Kabel awas. Tuh. Bundling tumbler gak ada. Es batu mah 24 jam. Why lampunya lagi why 1 why. 60 hari. Nggak ada, aku nggak pernah pakai merek lain. Wih. Rainbow Blackpink nih dia nih. Kalau Rainbow Blackpink. Bedanya. Warnanya sama-sama hitam. Tapi dia bedanya tekstur. Ada yang tekstur. Ada yang motif. Sama ada yang dia nih. Siapa namanya? Polos Blackpinknya. 1 bulan ya kak. PO-nya 1 bulan. PO-nya 1 bulan. Air panas tahan 6 jam, Beb. Iya. Air panas tahannya 6 jam, dingin 12 jam. Es batu 24 hours. Mantul. Apa mantul? 24 hours gue bilang es batu. Ambil sekarang bawa pulang sayang. PO 30 hari, PO 30 hari. Oh iya. Tulisannya dimin aja kak. Kalau yang Blackpink nanti habis ini ya. Betul, habis ini. Pink Blackpink ada. Ada pokoknya dong. Ada buat kamu semuanya. Bentar guys.
Aku colok dulu. Chopper nggak PO, chopper lagi ada ready tuh choppernya. PO kan PO kan. Chopper kan baru keluar. Tapi chopper nggak banyak itu dia ya, yang ready ya. Mumpung lagi ada. Kenapa PO-nya lama? Karena kalau misalkan kamu beli, yang beli buat dijualin lagi. Nah, yang beli buat dijualin lagi tuh mereka rata-rata mereka tuh pada nguntungin gitu loh jadinya. Resell kan soalnya. Jadi resell. Begitu. Gambar aku miring gak sih guys? Aku tuh kalau ada miring sedikit agak kurang suka. Suara hilang-hilang. Mosok. Tadi gara-gara kesenggol kali itu. Enggak kok. Aman. Cek one. Cek one. Cek. Cek. Gitu guys. Mana yang ngeblur? Nggak ada, nggak ngeblur. Bundling 2 Blackpink menyala. Habis ini kita ke Blackpink ya. Sabar, kita habis pindahan. Mantap. Oh, mermaid nih aku lihat ya, mermaid. Wah, nih baru terang, bro. Baru terang, bos. Yang mana? Oh ya. Hitam menyala. Dia gambarnya nggak bakal luntur ya. Gambarnya dia tidak luntur. Kemudian dia juga tidak yang namanya